Kita lanjutkan pemirsa pembahasan mengenai gelar perkara khusus yang akan dilangsungkan oleh Barreskrim Polri nanti tanggal 9 Juli. Pak Susno, ini sebagai pendidikan hukum juga bagi pemirsa dan juga masyarakat yang sudah mengikuti bagaimana perjalanan kasus ijazah Pak Jokowi ini. Pak Susno, dengan adanya gelar perkara khusus, nanti ke belakang impactnya seperti apa? Dan kira-kira kenapa Pak Susno kok Barreskrim Polri yang kemarin menyatakan identik justru sekarang memenuhi permintaan dari TPUA? Oke, baik. Gelar perkara khusus sebenarnya gelar perkara biasa saja ya. Tetapi kenapa disebut khusus? Mungkin karena ini objek atau orang yang diperiksa itu menyangkut mantan Presiden Republik Indonesia, tokoh berpengaruh. Kemudian hal yang diperiksa terkait dengan ijazah palsu. Nah, benar apa tidak palsu itu, Barreskrim sudah memberi pernyataan bahwa ijazah itu identik. Identik itu menimbulkan pertanyaan yang besar. Identik dengan mana? Kalau identik dengan yang palsu berarti palsu juga. Kalau identik dengan asli, asli yang mana? Harus ada lembaga yang memberikan pembanding yang asli itu yang ini dari lembaga yang resmi. Nah, yang kedua, karena perkara ini saling lapor. Nah, buktinya di Polda Metro Jaya, lapor di Polsek, lapor di Polres, lapor di Polda, dikumpulkan jadi satu. Nah, demikian juga mestinya Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Barreskrim Polri menarik perkara yang di Polda menjadi satu diperiksa di Barreskrim Polri. Supaya tidak ada persepsi masyarakat, loh yang ini diperiksa di Polda, yang ini diperiksa di Mabes. Yang ini sudah menyatakan dihentikan penyelidikan, yang ini penyelidikan jalan terus. Jadi kita berharap ini ditarik ke markas besar. Tidak ada Polda menangani, Mabes menangani. Oke. Baik. Yang ketiga, bahwa harus perlakuan yang sama. Mengapa perlakuan yang sama? Jangan sampai yang melapor ke Polda terlihat lebih proaktif penyidiknya. Yang dilaporkan di Mabes terlihat penyidiknya kurang proaktif. Nah, kenapa? Di dalam hal ini bukan perkara perdata. Ini perkara pidana. Perkara pidana yang harus proaktif mencari alat bukti itu adalah pelapor. Nah, kemudian alat yang dilaporkan oleh pelapor disampaikan kepada penyidik, kemudian penyidiklah yang aktif untuk membuktikan apakah alat bukti yang disampaikan oleh pelapor itu benar adanya. Tidak hanya cukup jumlah alat bukti itu. Alat bukti, ada minimal alat bukti sesuai pasal 184 dan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain harus saling berhubungan. Jadi bukan jumlahnya. Wah, sudah meriksa 79 saksi. 8 ahli. Ini itu nggak penting. Walaupun hanya 2 saksi, walaupun hanya 1 ahli, tetapi satu sama lain bersesuaian. Itu kualitasnya bagus sekali. Nah, dikarenakan perkara ini, ya, perkara masih dua-duanya dalam taraf penyelidikan, maka harus hati-hati Polri menyelidiki. Nah, menyelidik itu hanya belum sampai masuk tahap penyidikan, belum pro justisia. Benar tadi kalau dikatakan ada panggilan, ya tidak datang nggak apa-apa, itu bukan panggilan, itu undangan. Undangan itu untuk mencari informasi. Itu tidak pro justisia. Beda dengan penyidikan. Penyidikan kalau sudah dipanggil 1 kali, panggil sekali lagi masih tidak datang ya dijemput gitu. Baik. Kalau ini tidak. Baik, nah, Pak Susno. Mungkin sampai situ dulu karena kita nanti juga ingin tahu lanjutannya. Apakah kemudian ada potensi naik ke penyidikan? Akankah mungkin ada tersangka di Barreskrim Polri itu tadi? Tapi saya tanggapi sedikit, Mbak. Baik, silakan Pak Susno. Untuk kemungkinan ada tersangka sangat sulit, ya. Apalagi mentersangkakan pencemaran nama baik. Ya, di Polda Metro itu sulit sekali. Karena apa? Harus dibuktikan dulu objeknya itu betul-betul asli. Nah, kalau objeknya saja tidak asli,
ya berarti pencemaran nama baiknya gugur. Tapi kalau masih remang-remang, hanya identik, tidak bisa untuk mentersangkakan Pak Rismon CS gitu. Itu jadi sangat ditunggu, tergantung dengan terbukti apa tidak ijazah itu asli atau palsu. Oke, baik Pak Susno. Mas Rifai, ini menarik nih, kayak potensi ditemukannya tersangka mengenai pencemaran nama baik justru kecil. Dan apa yang berlangsung di Barreskrim Polri ini hal yang biasa kok, menjadi khusus karena ini kemudian Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Enggak, memang gelar perkara itu sesuatu yang biasa ya, bahkan sering kami menghadiri. Coba yang jadi persoalan adalah tidak ada alasan untuk melakukan gelar. Kedua, penundaan yang diminta kemarin itu menurut kami cukup mengagetkan ya, terjadi penundaan. Apalagi dari dalam pemberitaan seolah-olah mau melibatkan banyak pihak. Kami tidak keberatan melibatkan banyak pihak. Kalau perlu media meliput pun silakan. Tapi satu, atas inisiatif penyidik. Jangan karena desakan TPUA. Karena buat kami nggak bisa dong pelapor mendikte penyidik. Penyidik harus berdiri di tengah, dia harus netral, gitu ya. Itu sebenarnya yang menjadi concern kami. Lalu kedua terkait dengan ijazah asli atau tidak, kembali lagi yang kami laporkan ini ada pencemaran nama baik, ada fitnah, ada rekayasa teknologi pasal 32 dan 35 penggunaan data tanpa izin. Ya. Saya sependapat kalau untuk tindak pidana fitnah, memang ini harus dibuktikan dulu ijazahnya asli atau tidak. Ya, tapi sekalipun misalnya ini palsu, tetap akan berhadapan dengan ancaman pencemaran nama baik. Jadi bedanya itu kalau pencemaran nama baik itu adalah yang disampaikan itu nyata, tapi disebarluaskan di dalam satu forum yang tidak benar. Yang memang tujuannya adalah mendiskreditkan. Nah, tapi beda kalau fitnah adalah yang disebarkan itu ternyata tidak benar. Itu beda pasalnya. Nah, jadi buat kami soal ijazah ini tidak bergantung, masih ada 3 pasal lainnya gitu ya. Silakan bergulir dan menurut kami juga tidak masalah Polda nanti melakukan lapor ulang ya. Karena kembali lagi tidak mungkin juga hasil puslapor yang di Mabes yang sifatnya belum pro justisia digunakan untuk perkara yang sifatnya pro justisia di Polda gitu ya. Jadi masih bisa nanti dilakukan puslapor ulang oleh Polda, disita dan segala macam, silakan saja gitu ya. Tapi maksud saya ini harus semua perkara harus jelas, harus ada akhirnya, jangan dibuat kusut atau tidak ada ujungnya gitu ya. Ada game hukum lex finiri oportet, jadi sebuah perkara harus ada akhirnya, apapun hasilnya. Oke, ya. Jangan dibuat berputar-putar, kasihan masyarakat jadi tambah bingung. Oke, Bang Herman mendesak penyidik di Barreskrim untuk melakukan gelar perkara khusus ini. Saya pertama setuju sependapat dengan angin segar nampaknya nih, bikin bernafas lega untuk Roy Suryo dan teman-teman. Susno Haji ini, saya sependapat. Pertama, memang itu harus ditarik ke Mabes Polri perkara ini, semuanya, karena yang terlapor ini kan presiden, yang melapor ini presiden. Levelnya itu bukan level Polda, harus Mabes Polri gitu. Jadi saya setuju sekali, ini harus ditarik semua ke Mabes Polri. Nah, yang kedua, yang LSM ini ada organisasi advokat, itu aneh menurut saya. Organisasi advokat itu tidak boleh sebagai pelapor. Gak boleh, dia organisasi advokat. Hah? Karena kenapa dia melindungi, di undang-undang itu sudah jelas, dia hanya melindungi untuk organisasi, untuk anggotanya, untuk kliennya gitu. Tidak ada untuk melapor yang seperti ini, tindak pidana umum seperti ini, tindak delik aduan seperti ini, pencemaran nama baik, nggak ada itu. Kecuali ada pelanggaran HAM, nah, dia boleh bertindak untuk organisasi advokat. Setahu saya seperti itu. Ini kok ada teman dari Peradi Bersatu melapor. Ini yang kemudian kemarin ada narasi tidak memiliki legal standing. Nggak ada legal standing, Peradi Bersatu ini melapor. Apalagi pakai nama Peradi lagi. Peradi itu Otto Hasibuan, tahu saya ketuanya. Kok dia Peradi dari mana ini? Iya kan, berarti ada pemalsuan organisasi baru berarti kan. Nah, yang ketiga ya untuk di gelar besok ini, hari tanggal 9 ini untuk perkara gelar ulang ini ya. Ini kalau ijazah aslinya nggak dibawa aja percuma juga. Tidak akan menyelesaikan persoalan juga gitu loh. Kuncinya itu adalah di ijazah asli. Lah besok dibawa ahli segala. Ditunggu-tunggu. Iya, kalau itu nggak ada ya percuma menurut saya, nggak ada gunanya juga. Oke, ini menjadi menarik nih karena kemudian yang dipertanyakan oleh publik selama ini dan juga Mas Rifai, ingat betul saya di sini menyampaikan kalau diminta oleh penyidik dan hakim akan ditunjukkan kok ijazah Pak Jokowi. Benarkah demikian pemirsa? Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda.